Pemerintah selalu bercita-cita ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka tak heran pemerintah gencar membuat sejumlah program dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan biasanya disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, motivasi yang rendah, serta terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai. Sehingga demikian harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan angka statistik, untuk angka kemiskinan di Kota Singkawang mampu kita turunkan dari perbandingan tahun 2021 sebesar 4,81 menjadi tahun 2022 berkisar di angka 4,67%. Ini adalah bagian dari upaya serius kita untuk menekan angka kemiskinan melalui berbagai program. Khusus untuk kemiskinan ekstrim, kita akan lebih mengencarkan intervensi lintas sektor, bukan hanya dalam pengertian melindungi layanan kesehatannya, memberikan pengobatan secara gratis melalui program BPJS Kesehatan, tapi juga kita hubungkan dengan upaya untuk melakukan bedah rumah melalui program yang bukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Singkawang. Singkawang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi oleh sebagian masyarakatnya, terutama melalui kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah setempat untuk mencapai target pengurangan kemiskinan. Ya, pemerintah Kota Singkawang telah menerapkan berbagai program kesejahteraan sosial untuk membantu keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Program-program ini mencakup bantuan tunai, bantuan pangan, dan layanan kesehatan. Sejumlah program kesejahteraan sosial diambil untuk memastikan bahwa setiap warga Singkawang memiliki akses yang layak terhadap makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Bicara masalah kemiskinan di Kota Singkawang, kami sekarang sedang melakukan proses pendataan atau verifikasi kemiskinan ekstrim Kota Singkawang yang jumlahnya 2.369 kepala keluarga. Ini akan dilakukan verifikasi ulang atau verifikasi di lapangan ya terhadap kemiskinan ekstrim Kota Singkawang yang 1,52% atau 2.369 KK. Memang ini di bawah rata-rata nasional 2%. Namun sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, bahwa tahun 2024 itu zero kemiskinan miskin, diharapkannya seperti itu. Data ini bersumber dari Kementerian PMK, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berdasarkan hasil pendataan keluarga dari BKKBN dan kemudian ditetapkan menjadi data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan atau P3KE. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan amanah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang atau Bapeda untuk melakukan verval, ya, verifikasi validasi sebanyak 2.369 kepala keluarga yang termasuk di dalam desil 1 atau kemiskinan ekstrim. Jadi ini melibatkan petugas pendata, baik itu PSM, TKSK, kemudian nanti sebelumnya juga akan dilakukan konsultasi, artinya kegiatan di kelurahan dan di kecamatan. Artinya untuk sebelum melakukan pendataan tentu saja dilakukan kegiatan rapat bersama antara camat, lurah, dan RT setempat yang memang di daerahnya ada yang kemiskinan ekstrim. Kemudian Dinas Sosial sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis
pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal atau SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten kota. Ini hal-hal yang sudah kita lakukan, yaitu berupa pemberian bantuan, ada permakanan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan sosial baik fisik maupun mental. Kemudian yang terakhir adalah rujukan. Kalau bicara mengatasi masalah sosial ini kita tidak bisa sendiri. Artinya dinas sosial juga melakukan, khususnya pemerintah kota dalam hal ini melakukan koordinasi dengan berbagai OPD. Karena ini tanggung jawabnya adalah bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, namun ini ada berbagai OPD terkait yang menangani permasalahan sosial khususnya di Kota Singkawang. Salah satu pendekatan terpenting dalam mengurangi kemiskinan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah setempat telah memberikan pelatihan dan dukungan kepada warga agar mereka dapat memulai usaha kecil dan menengah. Ini termasuk pelatihan keterampilan, pembiayaan mikro, dan akses ke pasar. Sebab investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan adalah kunci untuk mengakhiri siklus kemiskinan. Di Singkawang telah dibangun banyak sekolah dan fasilitas pendidikan. Selain itu, program pelatihan keterampilan telah ditingkatkan untuk mendongkrak kesempatan kerja bagi masyarakat yang kurang mampu. Target penurunan dari 1,5% menjadi 0% di tahun 2024. Iya, ini target yang dicanangkan oleh Presiden. Nanti kita di tahun 2024 tentu saja akan dilakukan intervensi melalui berbagai dinas, OPD, ataupun juga bisa melalui dunia usaha, CSR, juga mungkin melalui Basnas. Nah, jadi intervensi itu nanti tergantung permasalahannya. Jadi tidak bisa intervensi itu dilakukan menurut kita. Itu kita lakukan asesmen dulu terhadap penyandang masalah sosial tadi. Setelah dilakukan asesmen, kita baru tahu kebutuhannya apa. Itulah supaya tepat sasaran dengan mekanisme bottom up ya, bottom up ini. Singkawang juga terkenal memiliki potensi pariwisata yang besar. Dengan mempromosikan pariwisata lokal, kota ini telah berhasil menarik wisatawan yang pada gilirannya menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang bisnis bagi penduduk setempat. Inisiatif ini membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Upaya pelestarian lingkungan juga penting dalam mengurangi kemiskinan. Singkawang memiliki kekayaan alam yang besar termasuk hutan dan lahan pertanian yang subur. Dengan menjaga lingkungan ini, masyarakat dapat tetap bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan mereka, sambil melindungi sumber daya ini untuk generasi mendatang. Kemiskinan di Kota Singkawang kita lakukan secara terpadu, komprehensif. Dan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan pokok di bidang kesehatan, kita sudah memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Singkawang itu mendapatkan perlindungan BPJS Kesehatan yang kita tempuh dengan meningkatkan status Kota Singkawang sebagai universal health coverage, perlindungan kesehatan semesta. Warga masyarakat Kota Singkawang cukup hanya menunjukkan KTP dan KK untuk mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas puskesmas maupun kesehatan rujukan di rumah sakit yang ada di Kota Singkawang. Berkaitan dengan penguatan ekonomi, kita bantu para warga yang masuk dalam kategori kurang mampu tersebut melalui kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, baik secara individu maupun secara berkelompok, melalui kelompok tani, kelompok ternak, kelompok nelayan, dan usaha-usaha yang sesuai dengan bidang minat dan keterampilan yang mereka miliki. Begitu juga di dalam penyediaan kebutuhan perumahan, kita selalu bersinergi dengan para pihak, para donatur, di antaranya
adalah Badan Amil Zakat Kota Singkawang untuk menyasar perumahan ataupun rumah warga yang kurang mampu untuk disediakan bangunan rumah dan sanitasinya. Dari Dinas Perkinta kita akan menyediakan program bedah rumah, sehingga mudah-mudahan upaya yang menyeluruh dan terpadu ini akan secara signifikan dirasakan oleh masyarakat yang kategori miskin dapat diketahui untuk menjadi lebih sejahtera lagi. Melalui beragam program, Kota Singkawang terus berupaya mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan, Singkawang telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup semua penduduknya. Dengan terus bekerja sama dan menjalankan program yang terencana, Singkawang memiliki potensi untuk mencapai target pengurangan kemiskinan yang lebih baik di masa depan. Kemiskinan memang menjadi masalah serius yang dihadapi oleh banyak masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Singkawang, sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah setempat juga telah mengambil berbagai inisiatif dan program untuk mengatasi masalah ini. Tentu saja dalam upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Di mana satu di antara aspek penting dalam program pemerintah Kota Singkawang yakni pemberian bantuan kesejahteraan sosial kepada warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Program kesejahteraan sosial ini mencakup bantuan tunai, bantuan pangan, serta akses ke layanan kesehatan yang terjangkau. Semua ini diharap bisa membantu meringankan beban kehidupan bagi keluarga yang kurang mampu dan meningkatkan kualitas hidup mereka lebih baik lagi. Kelompok sasaran yang memang memerlukan perhatian ini kita menyediakan berbagai paket bantuan. Ada yang bersifat langsung apabila memang kelompok tersebut dinyatakan sebagai kelompok yang sangat rentan kemiskinan. Bantuan sosial berupa permakanan yang disalurkan melalui dinas sosial. Kemudian untuk kelompok-kelompok yang memang bisa diberdayakan secara ekonomi, kita berikan keterampilan berusaha, kemudian bantuan permodalan, dan diharapkan mereka bisa secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial yang disalurkan. Itu juga upaya-upaya yang lain adalah kita mencoba untuk mensinergikannya dengan stakeholder yang lain. Mereka akan peduli menyalurkan berbagai bantuan, dan ini ada bagian dari kekuatan kita sebagai satu komunitas di mana tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada program pemerintah, tapi kemudian dari kelompok masyarakat yang punya kelebihan dan kemudian untuk ikut berdonasi. Ini sudah banyak buktikan di mana kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, yang mempunyai kelebihan maupun sumber daya menyumbang secara individual, secara berkelompok untuk membantu saudara-saudaranya yang memang membutuhkan perhatian. Kemiskinan memang menjadi satu di antara masalah sosial yang meresahkan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Kota Singkawang telah mengambil berbagai langkah penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Maka sejumlah program-program pemerintah Kota Singkawang dijalankan dalam perjuangan melawan kemiskinan, menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai satu di antara prioritas utama pemerintah Kota Singkawang dalam agenda pembangunan daerah. Ya,
Semua ini jelas mencerminkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan warga kota. Pemberian prioritas ini adalah langkah awal yang krusial untuk mengatasi kemiskinan. Yang paling tinggi itu Kelurahan Setawu Besar di Kecamatan Singkawang Utara. Jadi sementara ini datanya ada 415 kepala keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Namun ini akan dilakukan verifikasi validasi. Jadi kita harapkan mungkin tidak sebegitu besarnya angka kemiskinan itu. Sekilas kehidupan perkotaan sering digambarkan sebagai citra kemajuan dan kemakmuran. Gedung tinggi, pusat perbelanjaan mewah, dan infrastruktur modern adalah gambaran umum dari wajah kota. Namun di balik kilau gemerlap kota, potret kemiskinan juga kerap menyelinap di antara gedung-gedung dan jalan-jalan perkotaan. Menggambarkan kemiskinan di masyarakat perkotaan yang seringkali tersembunyi, tetapi sangat penting untuk dipahami serta ditangani secara serius agar mereka dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Maka program bantuan sosial seperti bantuan tunai dan bantuan pangan diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Setidaknya hal ini membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, layanan kesehatan gratis telah diperluas untuk memastikan bahwa warga dapat mengakses perawatan medis yang diperlukan tanpa harus khawatir akan biaya. Untuk kondisi kemiskinan di Mayasopa memang secara data banyak warga Mayasopa yang terdata sebagai penerima bantuan, baik itu penerima PKH, baik itu penerima BPNT, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan data yang kami terima dari kementerian tentang penerimaan sosial ini, memang kondisi masyarakat pada umumnya kurang lebih kondisinya tidak ada yang betul-betul mampu, dan memang rata-rata kehidupan mereka sama, karena memang di Mayasopa pada umumnya mereka bekerja sebagai penyadap karet. Dan kita tahu sendiri harga karet sekarang juga sedang anjlok, sehingga mungkin disitulah faktor masyarakat Mayasopa masih tidak bisa bergerak dari angka kemiskinan. Namun kondisi yang ada sekarang memang lebih baiklah daripada yang lalu-lalu, karena sekarang akses jalan juga di Mayasopa sudah lumayan bagus, sehingga mungkin perekonomian masyarakat sekarang sudah mulai meningkat, sudah mulai menggeliat. Dapat dilihat dengan kondisi rumah-rumah masyarakat sekarang sudah lumayan baik. Kemudian juga masyarakat kita juga dibantu dengan adanya program bedah rumah dari rumah yang tidak layak huni. Kemudian masyarakat juga dibantu dengan program PKH, kemudian program BPNT. Kemudian jaminan kesehatan mereka juga dibantu dari JKN, seperti itu. Pemerintah Kota Singkawang juga telah mengambil langkah-langkah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Ini termasuk memberikan pelatihan keterampilan, pembiayaan mikro, dan akses ke pasar bagi warga yang ingin memulai usaha kecil atau menengah. Dengan meningkatkan peluang ekonomi, program ini tentunya membantu warga untuk mandiri secara finansial. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan jangka panjang. Pemerintah Kota Singkawang telah memperluas akses ke pendidikan berkualitas dan program pelatihan keterampilan. Ini menjadi upaya dalam membantu meningkatkan kompetensi warga dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Adakah korelasi antara kemiskinan dengan tingkat pendidikan? Jelas sangat ada. Kebodohan ini merupakan faktor utama mengapa orang itu miskin. Jadi kunci utama miskin itu karena dia bodoh. Agar dia tidak bodoh ini perlu pendidikan. Karena indeks pembangunan manusia ini salah satunya diukur adalah dari tingkat pendidikan seseorang. Jadi kualitas seseorang itu sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Makin tinggi tingkat pendidikan seorang, insya Allah dia bisa mengatasi permasalahan-permasalahan hidup
dia bisa mencari peluang-peluang hidup untuk dia hidup lebih sejahtera, otomatis dia tidak akan miskin. Jadi inilah salah satu korelasi yang sangat utama antara hubungan kemiskinan dengan pendidikan. Jadi negara-negara maju adalah pasti SDM-nya adalah orang yang berpendidikan. IPM-nya pastilah masa sekolah ataupun rata-rata lama sekolahnya pasti jauh lebih lama ketimbang orang yang miskin. Insya Allah kemiskinan itu bisa kita atasi dengan pendidikan. Tak bisa diabaikan, upaya terpenting dalam mengurangi kemiskinan adalah melalui peningkatan akses pendidikan. Pemerintah Kota Singkawang pun telah meluncurkan program-program yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Kebijakan ini diharap bisa membantu mengubah siklus kemiskinan dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi generasi muda untuk meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan. Hingga kini kemiskinan menjadi tantangan sosial yang dihadapi banyak negara di seluruh dunia, termasuk banyak daerah di Indonesia, tak terkecuali Kota Singkawang. Sebab angka kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan, serta merugikan perkembangan daerah bahkan negara secara keseluruhan. Maka dari itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Namun, tentu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga perlu melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Sebab perlu disadari pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun sumber daya manusia. Maka dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, pemerintah harus menghadapi banyak isu dan masalah yang memerlukan berbagai keahlian dan sumber daya tambahan. Oleh karenanya, perlu melibatkan stakeholder seperti organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangatlah penting. Ya, pemerintah perlu menggerakkan stakeholder untuk ikut mengurangi angka kemiskinan. Kepedulian dari kelompok masyarakat untuk bersama-sama pemerintah memerangi kemiskinan ini adalah bagian dari satu keterpanggilan, satu tanggung jawab sosial, dan bagian dari gaya hidup Kota Singkawang yang memang sudah menjadi bagian dari tren di mana kelompok-kelompok yang sangat duri ini berasal dari warga Singkawang yang berasal dari perantauan. Mereka menghimpun satu gerakan sosial berdonasi dan disalurkan pada waktu-waktu tertentu untuk mendatangi kelompok warga yang kurang mampu. Di antaranya yang saya ikut hadir adalah kelompok warga yang kerja di perantauan mendatangi Panti Weda dari orang jompo, kemudian ada panti asuhan, mereka menyalurkan bahan-bahan kebutuhan. Dan kita berharap gerakan ini menjadi gerakan yang akan mengetuk kepedulian dari kelompok lain. Selain itu, kita menggerakkan institusi seperti Basnas Kota Singkawang, seperti kelompok-kelompok yang memang kita harapkan bisa berkolaborasi dengan pemerintah, dan pemerintah juga memberikan hibah bantuan makanan kepada panti-panti asuhan, dan
warga yang lain. Apabila memang diperlukan, dinas sosial akan selalu memberikan satu ngayoman melalui program bantuan sosial. Ini yang barangkali bagian dari satu hal yang berkaitan dengan energi sosial, dan sosial kapital ini akan terus kita rawat dalam perjalanan Singkawang ke depan. Masyarakat sipil yang terdiri dari individu, kelompok, dan komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Sebab mereka yang paling dekat dengan masalah kemiskinan dan seringkali memiliki wawasan yang berharga tentang kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, pemerintah perlu memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program kemiskinan. Kerjasama antara pemerintah dan stakeholder dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya mengurangi kemiskinan. Dengan koordinasi yang baik, sumber daya dan usaha yang diinvestasikan oleh berbagai pihak dapat saling melengkapi dan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada jika setiap pihak bekerja sendiri-sendiri. Faktor-faktor kemiskinan itu sebenarnya kompleks, Mas. Ya, permasalahannya ini kan bisa saja misalnya yang bersangkutan itu karena sakit, ya, sakit yang menaun kemudian tidak kunjung sembuh, itu menjadi rentan keluarga itu. Artinya selaku kepala keluarga memang misalnya kepala keluarganya sakit nih. Nah, ini sebagai tulang punggung untuk menghidupi keluarganya, otomatis dia tidak bisa bekerja, melakukan fungsi sosialnya secara wajar di lingkungannya. Nah, akhirnya bisa menimbulkan menurunnya pendapatan. Nah, dari menurunnya pendapatan itulah yang dikatakan keluarga rentan. Artinya karena sakit yang tidak kunjung sembuh sebagai kepala keluarga, ya maksud kami, itu juga salah satu faktor. Kemudian juga mungkin faktor yang lain karena mungkin PHK misalnya kan, jadi kehilangan mata pencarian, sehingga juga bisa mengakibatkan itu. Tentu semua menyadari bahwasanya mengurangi angka kemiskinan adalah tantangan yang kompleks dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki peran utama dalam mengordinasikan upaya ini dan memastikan bahwa stakeholder terlibat secara efektif. Dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, maka pemerintah dapat mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Terutama adanya kolaborasi yang kuat antara semua pihak, maka dapat mempercepat perubahan positif dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang masih hidup dalam kemiskinan. Untuk beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan ada di Mayasopa, menurut pengamatan saya pribadi, memang yang pertama itu generasi, karena di Mayasopa itu adalah awal mula transmigrasi, sehingga mereka hanya berharap kepada program kebun karet. Nah, dan sekarang usia karet itu sudah sekitar 40 tahun, jadi tidak lagi produktif. Kemudian dari situlah saya pikir berharap supaya ada program untuk masyarakat dalam rangka menciptakan pekerjaan, mungkin dengan menggarap kembali lahan mereka yang usia karetnya sudah sekitar 40 tahun, karena saya pikir sudah tidak produktif lagi. Tidak bisa dipungkiri, pendidikan menjadi satu di antara pilar penting dalam pembangunan suatu negara. Namun, kenyataannya tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Banyak anak di kalangan ekonomi kurang mampu menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan yang layak. Maka untuk mengatasi masalah ini, Dinas Pendidikan Kota Singkawang telah meluncurkan berbagai program khusus yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi anak-anak di seluruh lapisan masyarakat, berupa program-program khusus yang dirancang untuk anak-anak kalangan ekonomi kurang mampu. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat seluas-luasnya itu, kita tidak konsumtif. Jadi diharapkan bantu itu bersifat pemberdayaan, sehingga misalnya keluarga itu diberikan ternak misalnya. Jadi dengan beternak mungkin dia tidak akan habis. Tapi kalau dikasih bantuan yang sifatnya konsumtif, misalnya 9 bahan pokok, itu kan hanya
hanya habis-habis dimakan. Tapi kalau bantuan yang sifatnya ekonomis produktif, nah ini kan bantuan itu kita memberikan kail ya, tetapi yang bersangkutan dengan kail itu bisa mendapatkan ikan, misalnya memancing dan sebagainya. Ini artinya harapan kita itu yang yang prioritas itu memang pemberdayaan masyarakat. Yang penting yang bersangkutan itu punya kemauan yang sungguh-sungguh, ya kan? Program-program khusus pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pendidikan untuk anak-anak kalangan ekonomi kurang mampu adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pendidikan merupakan hak yang dapat diakses oleh semua anak. Dengan upaya ini, pemerintah Kota Singkawang telah memberdayakan anak-anak yang kurang beruntung secara finansial untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sebab pendidikan bukan lagi mimpi yang terlupakan, melainkan jalan yang terbuka bagi semua anak untuk meraih masa depan mereka yang lebih baik, terutama bisa keluar dari masalah kemiskinan hidup yang menimpa kehidupan keluarganya.